Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Laila Abu Dhabi. Welcome back to my channel Laila Abu Dhabi. Lagi pada ngapain dan apa kabar? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya. Sedang saya saat ini, jam ini adalah, coba lihat ini, jam 1.48 dini hari. Masih krip-krip, memikirkan sih, apa sih kok pengiriman ini selalu berganti acara gitu loh. Terus aku melihat itu yang dari Mas Ferry Erik tentang ada peresmian itu kan sudah ada, itu ceritanya ada agreement atau persetujuan atau kerjasama antara Indonesia dan Saudi Arabia tentang TKW. Baru ke TKW ya, baru TKW. Yang lainnya akan menyusul, doakan saja. Tapi yang menjadi aneh nih, banyak anak yang selalu komen, sama saja itu cuma teori atau yakni cara. Tapi itu nanti balik lagi seperti sedia kala. Yang kemarin apa dan sekarang apa? Enggak. Yang dulu itu yang ada Sarika yang sedari 2016 kan ditutup Indonesia tuh. Terus akhirnya apa? Terus sekarang pada mengirimkan tuh mandiri yang pakai Sarika atau Sarika itu kan. Kalian kan ada yang di situ tuh yang di Sarika itu. Lah, yang di Sarika itu kan mereka nggak bisa pakai visa kontrak gitu. Kan pakainya visa ziarah. Ayo liatin itu, kamu yang punya visa kan semuanya visa ziarah sedari tahun 2016. Coba kalian semua yang pergi setelah 2016 sampai saat ini visanya visa apa? Ayo yang ke Timur Tengah. Saya nggak ngerti ya yang lainnya ya, itu soalnya karena yang Timur Tengah itu kan kafe visa ziarah. Setelah di sini nanti kalau ada persetujuan antara kafil dan kamu mungkin diganti. Tapi ini enggak. Ini kamu dari Jakarta ke sini itu sudah akan mendapatkan visa kerja. Seakan seperti waktu saya baru datang, berarti kembali dengan cara yang dulu lah gitu kelihatannya. Tapi enggak memakai kafil, tapi memakai Sarika. Apa artinya? Itu ada kekuatan yang melindungi kita ya. Jadi nggak langsung dikasih tangan ke orang asli ya kali gitu. Cuma caranya sama seperti misalkan kita sudah mempunyai visa kerja lah, itu dari hari pertama kamu mendapatkan visa kerja itu sudah dibayar gitu ceritanya. Ini yang menjadi bingung anak-anak itu begini. Dan karena ada penjelasan dari videonya Mas Erik Ferry yang aku lihat, membuat bukan kalian saja yang bertanya ya, ibu juga menjadi bingung nih. Itu kok kalau mau WA saja ke Mas Erik, ternyata ada alasannya. Kalau kita mau ke PT itu ternyata PT itu banyak sekali loh yang masih ada diizinkan. Cuma tahun ini yang dicabut 1. Mungkin aku nggak boleh menyebutkan ya, mungkin aku kena pencemaran nama baik. Al-muhim, makanya itu kalau mau WA aja di Ferry Eri itu loh. Itu ada WA-nya yang ada di Jakarta, yang ada di sini juga. Aku sangat kenapa condong ke Mas Ferry Erik, karena banyak anak-anak yang sudah ditolong atau yang sudah gabung sama mereka itu lulus. Yang saya maksud mendapatkan bantuan yang tidak bertele-tele. Oke. Ternyata gini, bagaimana cara untuk mendapatkan menjadi TKI resmi ya 2022 yang membuat Anda dilindungi negara. Ya, itu apa sih artinya TKI resmi? TKI resmi itu adalah akan mendapatkan perlindungan dari negara. Karena apa? Ini ciri-cirinya begini saja.
Jangan tergiur rekrutmen ilegal atau calo yang menawarkan gaji tinggi. Oke. Proses migrasi cepat dan bebas biaya. Karena dengan mendaftar TKI ilegal banyak resiko yang harus Anda tanggung. Oke. Pertama itu. Ini kalau kamu mau ke resmi ya. Pertama, jangan menggunakan dokumen palsu, oke? Dan jangan biarkan orang lain mengubah datamu. Karena apa? Datamu itu nanti itu dari kampung kamu. Kalau sudah tertanda itu nanti dibawa mendaftar ya. Kalau sudah mendaftar itu nanti kan terus kamu didaftar situ, dicatat di situ, terus sampai masuk ke apa itu ID kamu, KTP itu. KTP itu sekarang kan KTP-nya KTP elektronik. Lah itu kamu akan mengambil kartu kerja itu seperti KTP itu. Jadi kalau diklik di komputer itu data itu terlihat semua, dari kamu dari desa hingga sampai ke Jakartanya mana, PT-nya apa, sampai kamu ke tempat tujuan akan terlihat semua. Mungkin kamu hilang di sana, Indonesia bisa mencari kamu di mana. Itu perbedaannya sekarang gitu-gitu. Kalau mungkin ada orang yang di ilegal itu biasanya nggak memakai nama asli kali ya, atau dokumen asli yang nggak tahu mungkin kenapa ini dicatat ini dari dari B ini aku lihat dari BP2MI, oke, Go ID. Atau ada lagi nih kabar-kabar yang kalau lihat aku sukanya ya kalau melihat dari YouTube, aku juga melihat yang dari resmi juga gitu. Jadi kita sandingkan itu memang ada benar nggak sih? Ternyata memang ada benar. Dari Saudi itu dibuka bulan Agustus kemarinnya itu tanggal berapa itu? Ini Almahem, tunggu dulu ini teruskan ceritanya bagaimana ini. Nah, kalau kepengen yang resmi itu biasanya ya kamu harus pintar-pintar nih ya. Dan ingat, cara untuk mendaftar TKI resmi itu bagaimana ciri-cirinya dulu kamu harus tahu. Jangan asal kamu kasih KTP udah mereka nanti enggak, sayang ya. Kamu harus datang. Kalau kamu mungkin punya calon yang sudah dipercaya nggak apa, mungkin ada yang membawa ya, tapi kalau nggak bisa begini aja, datang ke kantor dinas ketenagakerjaan di kabupaten kalian gitu, cari informasi di situ. Di kabupaten ketenagakerjaan itu biasanya dia itu punya calo-calo yang baik gitu ya, yang sudah mengerti kemana harus dikirimkan gitu. Terus di situ kamu harus menyiapkan beberapa dokumen penting seperti apa? 1, kartu tanda penduduk KTP. Saat ini KTP-nya mestinya ya KTP yang elektronik kan? Ya. Terus ijazah pendidikan terakhir itu kalau kamu mungkin bekerja tapi kalau apakah pakai ijazah ya kalau di TKW ya? Kurang tahu juga nih ya. Terus 3, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Oke, ternyata itu penting juga untuk menjadi tenaga TKW juga penting. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah. Oke. Surat keterangan izin suami atau keluarga, bapak, ibu, anak atau enggak, ini tulisannya surat keterangan izin suami atau istri termasuk izin orang tua atau wali. Nah, itu tanda tangan perlu. Oke. Sertifikat kompetensi kerja. Nah, kamu harus
punya sertifikat kompetensi kerja. Itu mungkin kalau yang sudah X ya, gitu. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Adek, ini memangnya ngelamarnya di mana ya? Tapi kurasa kalau untuk TKW nggak usah ya. Paspor yang ditertibkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja, kartu tenaga kerja luar negeri, KTKLN. Nah, ini apa ini? Cara daftar. Nah, ini mungkin di salah satu itu kalau untuk TKI itu biasanya nanti dikasih tahu di situ. Yang penting kalau bagi TKW ini yang saya tahu kamu hanya perlu apa ini yang dokumen kamu kartu penduduk, ijazah kalau ada, akte kelahiran, surat status ya, tanda tangan suami istri dan tentunya tanda tangan desa itu. Kalau TKW kelihatannya, kalau ini mungkin yang pekerjaannya formal, bukan kita kalau seorang TKW itu informal, makanya itu. Nah, terus sebelum itu kita harus cerdas tuh, intip gaji itu seberapa gitu, harus tahu. Kalau nggak ngerti gaji, aduh, nantinya kita kalang kabut sampai di sini ternyata kita nggak ngerti gaji, iya kan, gitu. Intip gaji di mana saya yang kerap menggiurkan masyarakat perdesaan. Iya sih, kadang-kadang ditawarin terlalu mahal ya, sehingga sampai di sana ternyata gajinya kecil. Seperti yang di Timur Tengah itu katanya segini, ternyata sampai di sini ada yang 1.000, ada yang 1.200, tapi sekarang yang pertama ini 1.500 itu tercantum sudah. Itu memangnya sudah dari dulu, tapi belum bisa dikeluarkan. Itu kan permintaan negara itu segitu, tapi ternyata baru Saudi ya yang mendapatkannya. Mabruk Saudi ya, semoga yang lainnya juga menyusul. Oke. Itu terus jika sudah nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendaftar TKI. Jika sudah memahami langkah cara daftar TKI resmi, ada baiknya Anda yang baru ingin mendaftar TKI agar memperhatikan hal-hal ini. Apa itu? Cara daftar TKI resmi yang membuat Anda dilindungi negara. Nah, itu. Apa lagi? Apa lagi itu? Tuh. Jangan tergiur rekrutmen ilegal, calo atau yang menawarkan gaji tinggi. Proses migrasi cepat dan bebas biaya, karena dengan mendaftar TKI ilegal banyak risiko yang harus Anda tanggung. Apa sih risikonya seorang ilegal? Kamu akan kehilangan banyak fasilitas. Misalkan kamu nggak punya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan tenaga kerja, terus mungkin kamu enggak akan bisa mendapatkan gaji tambahan, misalkan bulan 13, atau kalau kamu mau mengklaim uang tiket atau apa, mungkin kamu nggak bisa, atau kamu mau melapor ada suatu kesalahan, kamu nggak bisa. Itu banyak sekali loh, kamu akan kehilangan itu kan hak kamu gitu. Tapi kalau nggak ada kalau orang legal, nah kamu bisa mengklaim kalau ada suatu tidak sinkron dengan apa janji yang mereka sudah tanda. Apalagi ini Indonesia kepengennya kita yang kerjaannya cuma satu pekerjaan saja. Misalkan kalau ibu dulu mah kerjaannya Molinex, makanya saat ini ya mudah-mudahan dengan berjalan lancar dengan program pemerintah ini ya, semoga, karena memang pemerintah itu niatnya cuma kepingin membuat rakyatnya itu lebih nyaman dalam bekerja. Gitu dulu ya, nanti akan aku baca lagi, tunggu selanjutnya. Oke, jangan lupa tolong dong subscribe, like, share, dan komen. Apa sih yang harus diperbaiki atau mau apa gitu, mungkin
saya bisa memberikan berita selanjutnya. Ya sampai di sini dulu, terlalu panjang nih.